Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis dan sintesis jurnal saya yang bertemakan model pembelajaran. Berikut 10 judul jurnal yang saya analisis dan saya sintesis. Mari kita ulas satu persatu. Analisis jurnal 1, pengaruh model pembelajaran inquiry berstrategi RIK terhadap hasil belajar kimia siswa SMA kelas 11. Penulis Rifa Ismawati Saptorini dan Nani Wijayati. Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Semarang. Identitas tahun 2013. Nama jurnal Jurnal Inovasi Pendidikan Kimia. Doi volume 7 nomor 1 halaman 1044 sampai 1050. Tujuannya adalah mengetahui pengaruh model pembelajaran inquiry berstrategi RIK terhadap hasil belajar serta menentukan besar kontribusinya pada hasil belajar. Metode subjek 11 IPA 5 dan 11 IPA 4. Metode penelitiannya adalah korelasi, rancangan penelitian, observasi, dan angket. Hasil dan kesimpulan, uji biserial sebesar 0,58. Uji T adalah hasilnya signifikan. Uji ketuntasan kelas eksperimen sebesar 93,18%. Uji ketuntasan kelas kontrol adalah 65,12%. Penilaian afektif dan psikomotorik kelas eksperimen lebih baik. Hasil angket penerapan model dinilai positif, sehingga memiliki kesimpulan bahwa pengaruh yang positif terhadap hasil belajar siswa besar pengaruh adalah 0,58 dengan kontribusi pengaruh sebesar 33,64%. Analisis jurnal kedua, pembelajaran kimia dengan model inquiry terbimbing menggunakan media laboratorium real dan virtual ditinjau dari gaya belajar dan kemampuan awal. Penulis Diastono, SHD, dan Haryono. Identitas tahun 2018. Nama jurnal adalah Jurnal Inquiry, volume 7 nomor 1, halaman 39 sampai 48. URL dapat dilihat di sini. Kemudian tujuannya adalah untuk melihat pengaruh penggunaan metode pembelajaran inquiry terbimbing dengan menggunakan media laboratorium real dan virtual berupa media animasi, gaya belajar dan kemampuan awal, serta interaksinya terhadap prestasi belajar. Metodenya adalah subjek kelas 11 SMA MTA Surakarta tahun pelajaran 2014-2015. Metodenya adalah eksperimen, rancangan penelitian adalah teks dan angket. Hasilnya, prestasi siswa menggunakan laboratorium virtual adalah 58,830, sedangkan dengan laboratorium real 48,090. Hasil belajar siswa yang memiliki gaya belajar visual adalah 56,14, sedangkan yang memiliki gaya belajar kinestetik 48,27. Prestasi belajar siswa yang memiliki kemampuan awal adalah 59,35, sedangkan yang memiliki kemampuan awal rendah adalah 47,27. Memiliki kesimpulan, siswa yang belajar dengan menggunakan model inquiry terbimbing melalui laboratorium virtual, prestasi belajarnya lebih tinggi dibanding model pembelajaran inquiry terbimbing melalui laboratorium real. Siswa dengan gaya belajar visual memiliki prestasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan gaya belajar kinestetik. Siswa yang kemampuan awalnya tinggi mempunyai prestasi belajar yang tinggi daripada siswa yang kemampuan awalnya rendah, dan tidak ada interaksi antara penggunaan media laboratorium virtual dan real, gaya belajar, serta kemampuan awal siswa. Kemudian, analisis jurnal ketiga, penerapan model pembelajaran inquiry terbimbing untuk meningkatkan keterampilan proses sains siswa pada konsep larutan elektrolit dan non-elektrolit. Penulisnya adalah Arisna Oktavia Dijaya, Ratih Pitasari, dan Siti Kurniasih. Identitas tahun 2018. Nama jurnal adalah CKT Jurnal Tadris Kimia. Doi dapat dilihat di sini. Volumenya adalah belum ada, kemudian halaman 190 sampai 198. URL juga dapat dilihat di sini, sudah tertera. Kemudian tujuannya adalah untuk mendeskripsikan aktivitas siswa, kinerja siswa, dan keterampilan proses sains siswa setiap siklus pada proses pembelajaran inquiry terbimbing. Metode subjeknya adalah siswa SMA N10 Bandung kelas 10 IPA 4. Metodenya adalah tindakan kelas, rancangan penelitian adalah observasi, tes, dan lembar kerja siswa. Hasil dan kesimpulan, aktivitas siswa siklus 1 adalah 86,4, sedangkan rata-rata pada siklus 2 yaitu 91. Kinerja siswa dengan menyelesaikan LKS siklus 1 sebesar 70, sedangkan nilai rata-rata siklus 2 sebesar 75. Penilaian keterampilan proses sains siswa siklus 1 adalah 67 dan siklus 2 adalah 70. Kesimpulannya, penerapan model pembelajaran inquiry terbimbing pada aktivitas, kinerja, dan keterampilan siswa mengalami peningkatan.
Kemudian, analisis jurnal keempat, pengaruh model pembelajaran inquiry terbimbing terhadap motivasi dan keterampilan berpikir kritis peserta didik kelas 11 IPA SMAN 6 Wajo, studi pada materi pokok larutan penyangga. Penulisnya adalah Ayu Ashari, Sumiati Sid, dan Sugiyarti. Identitasnya adalah tahun 2019, nama jurnal Science Math. Volume 8, nomor 2, halaman 108-119. URL-nya sudah tertera. Tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran inquiry terbimbing terhadap motivasi belajar dan keterampilan berpikir kritis peserta didik pada materi larutan penyangga, serta untuk mengetahui hubungan antara motivasi dengan keterampilan berpikir kritis. Metodenya adalah subjek 11 IPA 1 dan 11 IPA 2, metode kuasi eksperimental. Rancangan penelitian adalah angket dan tes. Hasilnya, inquiry terbimbing terhadap motivasi belajar diperoleh nilai Z hitung sama dengan 2629 dan nilai Z tabel pada taraf kepercayaan 0,05 sebesar 1,645. Keterampilan berpikir kritis diperoleh nilai Z hitung sama dengan 3,112 dan nilai Z tabel pada taraf kepercayaan 0,05 sebesar 1,645. Keterampilan berpikir kritis dicapai nilai Z hitung kelas eksperimen adalah 1,927, sedangkan pada kelas kontrol adalah 1,944. Kesimpulannya, terdapat pengaruh model pembelajaran inquiry terbimbing terhadap motivasi belajar peserta didik kelas 11 IPA SMAN 6 Wajo, studi pada materi pokok larutan penyangga. Ada pengaruh model pembelajaran inquiry terbimbing terhadap keterampilan berpikir kritis peserta didik kelas 11 IPA SMAN 6 Wajo, studi pada materi pokok larutan penyangga. Dan ada hubungan motivasi belajar dengan keterampilan berpikir kritis peserta didik kelas 11 IPA SMAN 6 Wajo, studi pada materi pokok larutan penyangga. Kemudian, analisis jurnal kelima, penerapan model pembelajaran inquiry terbimbing untuk melatihkan keterampilan proses sains siswa pada submateri faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Penulisnya adalah Al-Haryanti dan Ismono, identitas tahun 2018, nama jurnal Unisa Journal of Chemical Education, Doi, volume 7, nomor 2, halaman 92-97. Tujuannya adalah untuk melatihkan keterampilan proses sains siswa pada submateri faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dengan penerapan model pembelajaran inquiry terbimbing. Kemudian, metode adalah subjek penelitian siswa kelas 12 IPA 2 SMAN 1 Kerembung. Metode penelitian pra-eksperimental desain. Rancangan penelitian adalah observasi, tes, dan angket. Hasilnya, keterlaksanaan model pembelajaran inquiry terbimbing mencapai 93,65%. Aktivitas yang paling dominan terlihat adalah melakukan percobaan dan menggunakan alat dan bahan, serta paling sedikit adalah aktivitas membaca fenomena. Hasil belajar memiliki gain 0,71, respon siswa sebesar 94,45%. Kesimpulannya, keterlaksanaan model pembelajaran inquiry terbimbing kriterianya adalah sangat baik. Aktivitas yang paling dominan adalah melakukan percobaan dalam menggunakan alat dan bahan, serta paling sedikit terlihat adalah aktivitas membaca fenomena. Hasil belajar keterampilan proses sains meningkat dan respon siswa memiliki kriteria yang sangat baik. Kemudian, analisis jurnal ke-6, implementasi model pembelajaran inquiry terbimbing pada materi sifat koligatif larutan. Penulisnya adalah Rosalina Eka Permatasari, Leni Yuanita, dan Suyono. Identitas adalah tahun 2014, nama jurnal Pena Sains, volume 1, nomor 2, halaman 11-18. Tujuannya adalah mengetahui keterlaksanaan pembelajaran inquiry terbimbing, kompetensi psikomotorik dan afektif siswa melalui pembelajaran inquiry terbimbing dengan melatihkan keterampilan proses yang dirancang mengikuti pola pengintegrasian kurikulum nested. Metodenya adalah subjek siswa kelas IPA 5 dan IPA 6. Metode pra-eksperimen, rancangannya adalah observasi dan tes. Hasil dan kesimpulan, keterlaksanaan pembelajaran model inquiry di kelas 11 IPA 5 dan IPA 6 berjalan dengan baik. Hasil analisis keterampilan psikomotorik secara umum sudah baik. Hasil analisis kompetensi afektif menunjukkan bahwa secara umum, siswa dalam berpendapat, jujur, dan bekerja sama sudah dilakukan dengan baik dalam proses pembelajaran untuk mencapai pemahaman konsep. Kesimpulannya, keterlaksanaan model inquiry terbimbing secara umum berkategori baik dan terlaksana secara keseluruhan, sedangkan kompetensi psikomotorik dan afektif siswa secara umum juga berkategori baik. Analisis jurnal ke-7, pengembangan modul berbasis inquiry terbimbing pada materi pokok hukum dasar kimia di sekolah menengah atas.
Penulis Intan Pratiwi, Ratu Evina D. Ramlan Silaban, dan Retno Dwi Suyanti. Identitasnya adalah tahun 2019. Nama jurnal Talenta Conference Science and Technology. Doi-nya kemudian halaman 187 sampai 193. URL-nya tujuannya adalah untuk mengetahui yang pertama, bahan ajar materi hukum dasar kimia pada buku yang digunakan di SMA atau MA memenuhi kriteria BSNP. Modul yang dikembangkan memenuhi kriteria BSNP. Uji coba modul berbasis inquiry terbimbing dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Yang keempat, hasil belajar siswa menggunakan modul berbasis inquiry terbimbing lebih besar dari harga KKM. Metodenya adalah subjek siswa kelas 5 SMAN 14 Medan. Metode R&D yaitu 4D, rancangan penelitian, angket, tes, dan lembar validasi. Hasil dan kesimpulan yang pertama, bahan ajar pada materi pokok hukum dasar kimia pada buku yang digunakan di SMA atau MA sudah memenuhi kriteria BSNP dengan kriteria cukup valid dan tidak diperlukan revisi. Yang kedua, modul yang dikembangkan memenuhi kriteria BSNP dengan pengolahan data yang diperoleh kelayakan isi sama dengan 3,68, kelayakan bahasa sama dengan 3,57, kelayakan penyajian sama dengan 3,70, kelayakan kegrafikan sama dengan 3,50 dengan kriteria valid dan tidak diperlukan revisi. Kemudian nomor 3, uji coba modul pembelajaran dengan basis inquiry terbimbing dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi hukum dasar kimia di sekolah menengah atas. Yang keempat, dari penelitian yang telah dilakukan dan berdasarkan pengolahan data yang ada, maka didapat hasil belajar kimia menggunakan modul berbasis inquiry terbimbing lebih besar dari harga KKM. Kemudian, analisis jurnal ke-6. The development of discovery inquiry learning model to reduce the science misconception of junior high school students. Penulis adalah Basman Tompoa, Arifin Ahmada, dan Muris Murisa. Tahun 2016, nama jurnal International Journal of Environmental dan Science Education, volume 11 nomor 12 halaman 5676 sampai 5686. Tujuannya adalah membuat desain model pembelajaran inquiry untuk mengurangi miskonsepsi siswa pada tingkat sekolah menengah secara valid, praktis, dan efektif. Sedangkan metodenya adalah subjek kelas 8A sampai kelas 8C. Subjek penelitiannya adalah kelas 8A dan kelas 8C SMPN 2 Maros. Metode penelitian R&D yang mengacu pada 4D, rancangan penelitian, observasi, tes, angket, dan lembar validasi. Sedangkan hasil dan kesimpulannya adalah berdasarkan penelitian di atas, pengembangan model pembelajaran inquiry untuk mengurangi miskonsepsi IPA pada siswa SMP sudah memenuhi kriteria valid dengan nilai Y sama dengan 3,40 yang menyatakan semua komponen pembelajaran inquiry yang telah diuji memenuhi unsur validitas. Memenuhi kriteria praktis karena terlaksananya semua komponen pembelajaran inquiry dan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran memenuhi kriteria praktis karena terlaksana semua komponen pembelajaran inquiry dan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran berada pada kategori tinggi. Memenuhi kriteria efektif karena aktivitas siswa dalam pembelajaran mencapai waktu yang ideal dan hasil angket siswa memberikan respon yang positif terhadap pembelajaran inquiry. Analisis jurnal ke-9, pengaruh pembelajaran praktikum berbasis inquiry terbimbing terhadap kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar kimia siswa. Penulis adalah Surya Ningsih, Eka Junaidi, Sarifah Wahidah Al-Idrus. Tahun 2016, nama jurnal C. Pijar MIPA, volumenya adalah ke-11 nomor 1 halaman 55 sampai 59, jurnal unes.ac.id. Untuk memenuhi pengaruh pembelajaran praktikum berbasis inquiry terbimbing terhadap kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa pada materi pokok koloid. Siswa kelas 11 IPA SMAN 8 Mataram tahun ajaran 2014-2015. Metodenya adalah subjek 11 IPA 1 dan kelas 11 IPA 2. Metode kuasi eksperimental. Tesnya adalah menggunakan rancangan tes, uji ANOVA, dan uji N-kind. Hasil dan kesimpulan, terdapat pengaruh positif terhadap
terhadap materi pokok koloid dalam praktikum dengan menggunakan inquiry terbimbing dengan kategori tinggi untuk kelas eksperimen dan sedang untuk kategori kelas kontrol. Sedangkan pada hasil belajar siswa kelas 11 IPA SMA 6 Mataram memperoleh peningkatan rata-rata hasil belajar pretest dan posttest secara berturut-turut yaitu 32,62 menjadi 81,14. Untuk yang terakhir, analisis jurnal ke-10, The Effect of Quiz Inquiry Learning and Cognitive Style of Science Learning Achievement. Penulis adalah Igede Mangunayasa, Yomandantes Prof, AAIN Marhaini Prof, Iwayan Swastra Prof. Identitas tahun 2019, nama jurnal International Journal of Interaction, Doi, volumenya adalah 12, nomor 1, halaman 737 sampai 750. Tujuannya adalah menganalisis pengaruh interaksi pembelajaran inquiry terbimbing dan gaya kognitif terhadap prestasi belajar IPA siswa. Metodenya, subjek penelitian siswa kelas 5 dari 43 sekolah dasar. Metode penelitian eksperimental semu dengan menggunakan desain faktorial 2x2. Rancangan penelitiannya adalah menggunakan tes. Hasil dan kesimpulan, terdapat perbedaan prestasi belajar antara siswa yang menggunakan model pembelajaran inquiry terbimbing dan model konvensional, serta terdapat pengaruh interaksi yang signifikan antara model belajar dan gaya kognitif siswa sebesar F sama dengan 37,56 dan P kurang dari 0,05 terhadap prestasi belajar IPA siswa. Untuk sintesis jurnalnya adalah terdapat sintesis jurnal, simpulan keseluruhan jurnal, dan rencana penelitian. Untuk kesimpulan seluruh jurnal adalah 1 jurnal menggunakan metode tindakan kelas, 7 jurnal menggunakan metode kuantitatif, 2 jurnal menggunakan metode R&D, dan pembelajaran inquiry pada materi pokok kimia dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dengan kategori yang sangat baik. Kemudian, berdasarkan 10 jurnal, saya mensintesis jurnal yang berjudul Pengaruh Hasil Belajar Kimia dengan menggunakan model pembelajaran inquiry pada materi Redok kelas 12 di MAY tahun ajaran 2020-2021. Rencana penelitiannya adalah jenis penelitian eksperimen. Desain yang digunakan adalah kontrol grup, pretest, posttest desain. Pendekatan kuantitatif dan uji korelasi biserial digunakan untuk menentukan adanya pengaruh hasil belajar kimia siswa pada model pembelajaran inquiry terbimbing. Subjeknya siswa kelas 12 di MAY. Metodenya yang digunakan adalah tes dan observasi. Tes perlu diuji validitas dan reliabilitas terlebih dahulu. Selanjutnya akan dianalisis statistik. Jika datanya setelah itu uji normalitas dihasilkan normal, maka menggunakan uji T berpasangan. Jika data tidak normal, maka menggunakan uji Wilcoxon. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.